Halo, perkenalkan nama saya Yohana Aprilia Trindawani Tanati. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 tentang akuntansi dan nilai waktu dari uang. Selanjutnya kita masuk di konsep dasar nilai waktu. Frasa nilai waktu dari uang atau time value of money menunjukkan hubungan antara waktu dan uang, bahwa uang yang diterima saat ini bernilai lebih dari uang yang dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Berikutnya, penerapan konsep nilai waktu. Pelaporan keuangan menggunakan pengukuran yang berbeda-beda dalam situasi yang berbeda biaya, historis untuk peralatan, nilai realisasi neto untuk persediaan, nilai wajar untuk investasi. Menurut pedoman terbaru IASB terkait pengukuran nilai wajar, ukuran nilai wajar yang paling berguna adalah yang berdasarkan pada harga pasar di pasar aktif. Dalam hierarki nilai wajar, hal ini disebut sebagai level 1. Level 1 adalah yang paling dapat diandalkan, karena ukuran tersebut didasarkan pada harga kuotasian, seperti misalnya penutupan harga saham. Dalam kasus ini, nilai wajar dapat diestimasi berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan aset atau liabilitas. Estimasi nilai wajar semacam itu dianggap level 3. Setidaknya dapat diandalkan dalam hierarki nilai wajar karena estimasi didasarkan pada input yang tidak dapat diamati, seperti data yang dimiliki perusahaan sendiri atau asumsi yang berhubungan dengan arus kas masa depan yang diharapkan terkait dengan aset atau liabilitas. Berikutnya, sifat bunga. Bunga atau interest adalah pembayaran atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Kebiasaan mengungkapkan bunga sebagai tingkat persentase adalah membentuk praktik bisnis. Pada kenyataannya, manajer bisnis membuat keputusan investasi dan pinjaman atas dasar suku bunga yang terkait, bukan pada jumlah uang aktual dari bunga yang akan diterima atau dibayarkan. Bagaimana jika suku bunga ditentukan? Salah satu faktor penting adalah tingkat risiko kredit atau risiko non-bayar yang terlibat. Jika faktor lainnya dianggap sama, maka semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi pula suku bunga. Peminjam berisiko rendah seperti Nokia atau FIN atau Adidas DEU mungkin dapat memperoleh pinjaman dengan atau lebih kecil di bawah suku bunga pasar. Berikut variabel dalam perhitungan bunga. 1. Pokok, jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. 2. Suku bunga, presentasi dari jumlah pokok yang terutang. Dan 3. Waktu, jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Dengan demikian, 3 hubungan berlaku sebagai berikut. Semakin besar jumlah pokok, semakin besar jumlah uang dari bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah uang dari bunga. Semakin lama jangka waktu, semakin besar jumlah uang dari bunga. Berikutnya, bunga sederhana. Perusahaan menghitung bunga sederhana atau simple interest hanya sejumlah pokoknya. Bunga ini adalah imbal hasil atas atau pertumbuhan dari pokok untuk satu periode. Persamaan berikut menyatakan bunga sederhana, bunga sama dengan P kali I kali N. P adalah pokok, I adalah suku bunga untuk satu periode, dan N adalah jumlah periode. Berikutnya, bunga majemuk. Bunga majemuk atau compound interest atas nilai pokok dan atas setiap bunga yang diperoleh yang belum dibayar atau ditarik. Bunga ini adalah imbal hasil atau pertumbuhan dari nilai pokok untuk 2 atau lebih periode waktu. Pemajemukan compounding merupakan bunga tidak hanya atas nilai pokok, tetapi juga atas bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pokok tersebut, dengan asumsi bahwa bunga dibiarkan tersisa pada deposito. Berikutnya, variabel dasar. Yang pertama, suku bunga adalah suku bunga tahunan yang harus disesuaikan untuk mencerminkan panjang periode compounding jika kurang dari 1 tahun. Yang kedua, jumlah periode waktu adalah jumlah periode compounding periode yang mungkin sama dengan atau kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, nilai masa depan. Nilai pada masa depan dari jumlah tertentu yang diinvestasikan dengan asumsi bunga majemuk.
Yang keempat, nilai sekarang. Nilai sekarang atau waktu kini dari jumlah masa depan atau jumlah yang didiskontokan dengan asumsi bunga majemuk. Berikutnya, masalah jumlah tunggal. Masalah jumlah tunggal umumnya diklasifikasikan ke dalam salah satu dari dua kategori berikut. Yang pertama, menghitung nilai masa depan atau future value yang tidak diketahui dari jumlah tunggal yang diketahui dari uang yang diinvestasikan sekarang selama periode tertentu pada suku bunga tertentu. Yang kedua, menghitung nilai sekarang atau present value yang tidak diketahui dari jumlah tunggal uang diketahui dari uang di masa depan yang diskontokan selama periode tertentu pada suku bunga tertentu. Apakah masalah tersebut melibatkan nilai masa depan atau nilai sekarang? Jika mencari nilai masa depan, akumulasikan semua arus kas ke satu titik masa depan. Jika mencari nilai sekarang, diskontokan semua arus kas dari masa depan ke masa kini. Berikutnya, anuitas. Anuitas atau annuity menurut definisi memerlukan hal berikut. Yang pertama, pembayaran atau penerimaan secara berkala, disebut sewa, dalam jumlah yang sama. Yang kedua, interval yang sama panjang di antara sewa tersebut. Yang ketiga, compounding, bunga dilakukan sekali setiap interval. Jika sewa terjadi pada setiap akhir periode, anuitas diklasifikasikan sebagai anuitas biasa. Jika sewa terjadi pada setiap awal periode, anuitas diklasifikasikan sebagai anuitas jatuh tempo. Berikutnya, nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas adalah jurnal tunggal yang jika diinvestasikan pada bunga majemuk saat ini, maka investasi tersebut akan menyediakan anuitas serangkaian penarikan untuk sejumlah periode mendatang. Nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo. Nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo adalah mendiskontokan sewa final berdasarkan pada jumlah periode sewa. Dalam menentukan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, periode diskonto selalu lebih sedikit Berikutnya, anuitas tangguhan. Anuitas tangguhan adalah anuitas di mana sewa dimukai setelah beberapa periode tertentu. Anuitas tangguhan tidak langsung mulai menghasilkan sewa sampai 2 atau lebih periode telah berakhir. Nilai masa depan dari anuitas tangguhan. Perhitungan nilai masa depan dari anuitas tangguhan relatif mudah karena tidak ada akumulasi atau investasi yang menyebabkan terjadi bunga. Maka nilai masa depan dari anuitas tangguhan adalah sama dengan nilai masa depan anuitas yang tidak ditangguhkan. Nilai sekarang dari anuitas tangguhan. Perhitungan nilai sekarang dari anuitas tangguhan harus mengakui bunga yang masih harus dibayar pada investasi awal selama periode penangguhan. Penilaian obligasi jangka panjang. Obligasi jangka panjang menghasilkan 2 arus kas. Yang pertama, pembayaran bunga periodik selama masa berlaku obligasi. Yang kedua, pembayaran pokok, nilai nominal atau face value pada saat jatuh tempo. Berikutnya, metode bunga efektif untuk amortisasi diskonto atau premi obligasi. Yang pertama, perusahaan penerbit obligasi pertama akan menghitung beban bunga obligasi dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Yang kedua, perusahaan kemudian menentukan amortisasi, diskonto atau premi obligasi dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga yang akan dibayar. Metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.